balik lagi sama aku Sarah di podcast Grow and Blessing, dimana kita sama-sama anak Tuhan harus semakin bertumbuh. Dan teman-teman, kalian semua pasti udah mendengarkan podcast yang sebelumnya, yaitu mengenai pertualangan kuasa doa. Dan buat teman-teman yang belum mendengarkan, aku mendorong kalian untuk mendengarkan dulu mengenai pertualangan kuasa doa. Dan baru kalian baru lebih baik kalian mendengarkan yang pertama dulu, baru yang kedua, supaya kalian mendapat berkatnya pun enggak setengah-setengah. Dan ketika kemarin kita baru aja belajar mengenai pertolongan kuasa doa, hari ini aku akan membahas mengenai revival, yaitu awal mula dari doa-doa kita itu dinyatakan atau diwujudkan oleh Tuhan. Saat kita mendengar kata revival, seperti pada biasanya, aku akan mendorong kalian untuk berpikir terlebih dahulu, apa sih kata revival itu? Dan aku kasih kalian waktu 5 detik dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aku aja yang akan membahas mengenai revival. Revival adalah sebuah kata yang mengacu pada permulaan, atau sebuah kata yang juga bisa dibilang pemulihan. Ini tuh biasa berkaitan pada kata-kata yang dimana banyak orang yang belum percaya, dan biasa revival ini tuh dipakai untuk kebangkitan rohani yang biasa dilakukan oleh orang-orang Kristiani, yaitu KKR, kebaktian kebangunan rohani. Dan di sini tuh digunakan untuk orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, dan mereka tuh masih berada di dalam sebuah tanah yang terbuang. Dan ketika mereka mengalami revival, itulah cara mereka, awal mula mereka kembali kepada Tuhan. Dan juga bisa disimpulkan revival adalah permulaan dari sesuatu yang baru, seperti mendapat kesempatan yang baru, atau mempunyai arti yang sama dengan kata permulaan yang baru, yaitu fresh start. Dan setelah kemarin aku membagi ke kalian mengenai pasukan berkuda, di mana kita sebagai tentara-tentaranya Tuhan. Nah, mengenai revival ini tuh, namanya kebangkitan itu kan pasti dirayain dengan serempak banyak orang kan, di mana mereka tuh mengalami pelawatan Tuhan gitu. Dan teman-teman tahu juga, revival ini berkaitan dengan namanya waktu. Kenapa sih harus berkata dengan waktu gitu? Waktu itu adalah sesuatu yang sangat berharga teman-teman, dan waktu itu gak pernah bisa diulang. Dan kita bakal langsung bahas mengenai waktu dan revival ini dalam sumbernya, yaitu Alkitab sendiri. Dari Efesus 5 ayat 15-16, teman-teman boleh buka ayat Alkitabnya langsung, karena aku mau sharing ke kalian tuh tetap yang berlandaskan dengan Alkitab itu sendiri. Oke, langsung aku baca Efesus 5 ayat 15-16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah kamu seperti orang bebal, tapi seperti orang yang arif. Dan ayat 16-nya, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya ampun teman-teman, kayak di sini tuh Alkitab benar-benar jelasin ke kita bahwa hari-hari ini tuh jahat. Kayak kita tuh gak akan pernah tahu siapa teman kita yang sebenarnya dan mana yang bukan. Yang kita bisa lakuin adalah kita berbuat baik dan terus berbuat baik. Cuma itu doang yang bisa kita lakuin, dan kita harus minta hikmat dari Tuhan. Ngomongin masalah waktu, tadi kayak aku udah bahas juga kan di awal, waktu ada sesuatu yang berharga. Dan waktu itu seperti barang yang kita gadaikan atau kita kasih atau titipin ke orang, dimana saat kita nitipin dan barang itu berharga, misalkan HP gitu, kita nitipin nih ke teman kita, titip dong HP, kita pergi lah gak tahu kemana. Pasti kita akan pulang dan mencari teman kita itu kan. Dan kalau barang itu gak ada, pasti kita akan marah-marah kan. Karena kenapa? Barang itu berharga. Dan seperti itulah waktu. Dan juga seperti yang dikatakan di Alkitab kan, waktu itu maksudnya kayak waktu-waktu sekarang tuh jahat gitu loh. Kita harus bisa bijaksana dalam menggunakan waktu. Dan ngomongin masalah waktu, kita ini kan udah ditebus sama Tuhan nih. Dan pasti ada yang bertanya dong, kok kita udah ditebus sama Tuhan, kita berarti berbuat dosa gak apa-apa dong, kan udah ditebus Tuhan maafin. Ya sebenarnya gini loh teman-teman, aku pengen meluruskan gitu. Kita emang udah ditebus Tuhan, tapi sebagai anak-anak Tuhan yang tahu tentang kebenaran Tuhan, dan karena kita tahu Tuhan itu baik banget sama hidup kita, apa yang kita lakuin sama Tuhan?
Toh juga kalau kita ngakuin perbuatan baik melayani Tuhan, sebenarnya kita tuh gak ada apa-apanya gitu loh. Itu udah sebuah kewajiban dan sudah seharusnya kita seperti itu kepada Tuhan. Karena hidup kita kan bukan milik kita lagi. Hidup kita itu kan milik Tuhan. Setelah kita mengenal mengenai penebusan yang Tuhan lakuin pada kita, ya hidup kita bukan milik kita lagi. Dan kita cuma bisa tebus melalui apa? Melalui waktu-waktu terbaik kita. Kita memberikan waktu terbaik kita tuh untuk Tuhan. Bijaksana menggunakannya. Karena sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita bisa memberitakan Injil. Gak usah susah-susah deh. Kayak jangan ngelakuin perbuatan dosa, kayak jujur atau berbuat baik, mengasihi sesama, seperti yang Tuhan udah suruh ke kita. Satu ayat Alkitab yang aku suka adalah Yakobus 4 ayat 17. Bunyinya tuh, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Dan ternyata teman-teman, berbuat dosa tuh sesimpel itu. Sesimpel kita tahu dan kita gak melakukan, kita sudah berbuat dosa. Dan aku pengen di sini ingin berbagi beberapa poin ke kalian mengenai revival, atau bagaimana kita menggunakan waktu-waktu terbaik kita untuk bisa mengumpulkan pasukan tentara Tuhan, untuk bisa berperang bersama-sama dengan Tuhan. Bahwa sesungguhnya harus kita sadari adalah kita itu hidup di waktu yang bersamaan. Maksudnya sama-sama 24 jam di Indonesia. Dan mungkin kalau di luar negeri ada yang 26 jam atau ada yang 20 jam. Tapi kesimpulannya adalah kita sama-sama di waktu yang sama. Kita sama-sama menggunakan hari-hari yang sama. Dan bahkan kita menggunakan tahun-tahun yang sama. Tapi yang berbeda adalah sikap dan tindakan kita. Kita sama-sama hidup di 1440 menit, 168 jam per minggu. Dan ini menurut riset sih, dia menyimpulkan secara keseluruhan bahwa manusia itu hidup selama 70 tahun, seperti yang dikatakan di Mazmur 90 ayat 10. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Maksudnya apa sih? Inti dari kesimpulan ayat ini, aku tadi bacanya dari ayat 9-10 ya. Maksud dari ayat 10 ini yang kita bisa highlight adalah Alkitab sendiri mengatakan bahwa hidup kami itu sekitar 70 tahun, dan kalau kami kuat ya pasti hidup kita 80 tahun. Dan teman-teman pasti pernah dong kayak kebayang, gue pengen hidup 100 tahun, atau gue pengen hidup melihat aku bisa menikah, dalam pernikahanku aku bisa melihat cucu-cucuku, atau cucu dan cucuku pengen cucu lagi. Tapi teman-teman, kita harus realistis dalam hidup. Dan saat ini dikatakan bahwa kita hidup hanya 80 tahun. Tapi ini gak mematok sebagai kita cuma hidup 80 tahun ya. Banyak kok yang hidup lebih 80 tahun. Tanteku sekarang udah umurnya 90 tahun. Ini hanyalah sedikit gambaran mengenai hidup-hidup orang yang zaman dulu. Dan mereka juga menganggap bahwa kesukaran atau penderitaan mereka adalah sebuah kebanggaan mereka. Dan sebab berlalunya buru-buru, artinya mereka pun mengatakan waktu itu begitu cepat, berputar begitu cepat, gak bisa dibalikan. Kadang kita ngelakuin hal ini atau hal itu, terus kita mikir, ya ampun aku nyesel banget Tuhan, kenapa aku harus ngelakuin itu? Atau aku nyesel banget Tuhan, kenapa aku gak melakukan hal itu? Dan itulah hidup teman-teman, itulah hidup yang harus kita sadari, bahwa hidup kita itu gak cuma milik kita, yang gak harus menyenangkan diri kita, dimana kita mengejar impian kita, cita-cita kita. Tapi sesungguhnya kita harus sadar tujuan hidup kita sesungguhnya itu apa dan untuk siapa. Dan jangan sampai kita tuh menyesal di akhirnya. Kita harus menghindari hal-hal itu. So teman-teman, aku pengen bagi nih 3 poin ke kalian tentang menghargai waktu. Aku udah gemes banget mengenai revival, karena kayak wow teman-teman, pernah gak sih ekspektasi kayak banyak orang diselamatkan, banyak orang yang sama-sama ikut bersama kita saat hari pengangkatan, dan Tuhan datang yang kesekian kalinya ke dalam kehidupan kita. Tuhan tuh bisa bawa kita berperang bersama Dia melawan penjahat-penjahat setan dan iblis di luar sana, bersama dengan keluarga dan orang kita sayangi juga. Oke, yang pertama adalah love your life, yang artinya kasihilah dan cintailah hidup kalian teman-teman. Ini adalah bentuk dan ungkapan syukur kalian dalam menghargai waktu dan dalam menghargai masa depan yang Tuhan sudah berikan kepada kalian. Dan ketika kalian menghargai hidup,
artinya kalian menghargai waktu kalian. Dan dari Efesus 3 ayat 20, inti dari ayat itu adalah Tuhan akan melakukan hal hebat jika kita membiarkan kuasanya itu bekerja dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah teman-teman, jangan membiarkan kata-kata kalian keluar percuma. Maksudnya apa sih? Amsal 18 ayat 21. Coba teman-teman baca deh. Sekarang juga. Now. Do it now. Kalian harus baca itu. Aku bakal ngasih kesimpulan kalian lah. Apa yang kalian gemakan, itulah yang kalian dengarkan. Dan apa yang kalian dengarkan, itulah yang akan kalian imani. Iman tumbuh dari pendengaran kita. Saat kalian lagi ada di sebuah ruangan pokoknya, atau puncak gunung, kalian teriak misalkan, aku pintar. Pasti gema itu akan menggemakan ulang-ulang apa yang kalian katakan. Aku pintar, pintar, pintar. Itulah yang kalian dengar, maka kalian akan mikir bahwa kalian tuh pintar. Dan itulah yang kalian imani. Kalau misalkan kita berbicara sesuatu yang gak berbuah gitu loh, kayak misalkan kamu gak, apa sih kalau misalkan kayak kata-kata menguji tuh kayak gak enak gitu ngomongnya. Yaudah lah ya, kayak misalkan aku pecundang. Wah, berarti kita akan mikir aku pecundang, dan kita akan imani itu, dan itu akan melumpuhkan iman kita. Jadi coba teman-teman buat belajar mengatakan kata berkat dari mulut kita. Saat kita marah, kita bukannya gak boleh marah, tapi gak semua hal yang kita rasakan harus kita ungkapkan. Tapi harus kita doakan, tanya Tuhan, apakah itu benar dan apakah itu harus dikatakan kepada orang lain. Dan memang jika iya, ya katakanlah dengan kata-kata yang lebih bijak, lebih baik, supaya orang yang mendengar pun bisa merasakan kasih kita. Dan yang selanjutnya adalah jangan cuma berharap, tapi melakukan. Kita mendoakan orang kalau ulang tahun, I wish you all the best. Itu yang benar sih. Tapi coba deh teman-teman doakan mereka tuh kayak gini. Aku doain ya supaya kamu bisa sehat, makin cantik, dan juga aku berdoa supaya kamu bisa mengejar dan mampu mencapai cita-citamu. Maksudnya tuh ada kata-kata kayak gimana sih supaya mendorong mereka tuh bisa melakukan dengan tindakan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan kalau nggak salah juga pasti kalian pernah dengar lah ya, di Alkitab tuh banyak banget orang-orang dan kisah-kisah dari beberapa orang yang datang ke Tuhan dengan tindakan, dengan taat, dengan datang ke Tuhan, dan akhirnya mereka disembuhkan. Dan di podcast yang pertama pun aku cerita ke kalian kan mengenai bagaimana kuasa Tuhan tuh dinyatakan saat kita mau taat dan bertindak. I don't know guys, apa yang kalian lagi harapkan akhir-akhir ini? Kalau dari aku sih, aku berharap banget aku bisa cum laude pas selesai dari fakultasku ini, S1 ku ini. Aku pengen banget cum laude, cuman kayak pengen dapat selempangnya gitu. Dan baru kemarin aku denger dari salah satu seniorku, dia bilang gak ada Sar, gak ada namanya cum laude tuh pakai selempang cum laude, itu gak ada. Paling kalian tuh bakal dipanggil ke depan, kayak bakal dinobatkan sebagai mahasiswa terbaik. It's okay teman-teman, saat kalian punya mimpi, punya tujuan, kalian akan diberikan sebuah proses perjalanannya sama Tuhan. Kayak aku pengen cum laude, berarti apa kira-kira usahaku dan tindakanku? Ya aku berarti harus dapat nilai yang bagus, dan aku sekarang lagi bergumul mengenai beasiswa. Dan aku berharap ya teman-teman, aku minta tolong banget kayak buat doain aku juga, dan aku pengen banget buat berdoa buat kalian, apapun yang kalian gumulkan. Dan janganlah hari-hari ini tuh lebih sibuk ke HP, ke gadget gitu. Contohnya apa sih? Kayak kalau nggak salah ya, akhir-akhir ini lagi booming banget ya masalah TikTokan. Boleh TikTokan, boleh banget. Tapi jangan menghabiskan waktu dan hidup kalian cuma demi TikTok. TikTok, sosmed, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, atau apapun itulah, itu nggak akan kemana-mana teman-teman. Mereka akan selalu di sana sampai teman-teman yang bertindak untuk ngotak-ngatik. Tapi teman-teman, Alkitab, pengetahuan hikmat akan Tuhan itu akan lenyap. Dan gak semua orang memiliki waktu yang cukup untuk memberitakan tentang hal ini ke sesama kita. Dan juga kalau kita berharap punya pekerjaan yang bagus,
skill itu gak akan bisa turun dari langit tiba-tiba. Aku Tuhan, aku pengen jadi akunting. Tapi kita gak pernah belajar gitu hitung-hitungan. Matematika kita remet terus kayak aku gak bisa matematika. Kita gak akan bisa teman-teman. Kita harus belajar dan mengasah kemampuan kita. Harus ada tindakan nyata dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita tuh bisa, apa yang kita inginkan tuh bisa terjadi. Saat kita doa, akhirnya dengan kata-kata yes dan amin. Tuhan, aku akan bertindak. Ingat teman-teman, hidup itu ada kalanya dimana kita akan berhenti untuk melakukan segala sesuatu dan gak mampu untuk melakukan segala sesuatunya. Waktu yang Tuhan berikan itu pun ada masanya, kayak bank waktu, bank tempat kita yang ngirim uang gitu, buat nitipin uang. Akan ada saatnya dimana kita tuh udah gak bisa menginvestasikan waktu kita, dan ketika kita gak bisa menginvestasikan waktu kita lagi, waktu-waktu terbaik kita ya, kita akan kehilangan itu secara perlahan. Dan teman-teman, kesimpulan dari revival ini adalah bagaimana kita menggunakan waktu terbaik kita untuk dapat bersekutu dan menanti serta kayak ikut sertalah sama pertempuran yang Tuhan lagi persiapkan ini. Dengan 3 hal tadi, yang pertama adalah love your life, dimana kita menghargai hidup kita, artinya kita menghargai waktu kita. Dan yang kedua adalah jangan cuman menyebarkan kata-kata yang gak bermanfaat, yaitu mengucapkanlah kata-kata berkat, ungkapan syukur, rasa terima kasih kita. Dan yang terakhir adalah jangan cuma berharap, tapi juga untuk start dengan action-actionnya kita, dengan aksi-aksi kita. Karena sesungguhnya segala sesuatu tuh gak datang dengan begitu saja. Jadi teman-teman, terus semangat dan mengapi-apikan diri kita mengenai pengetahuan dan hikmat Tuhan. Jangan pernah lelah untuk berharap sama Tuhan, dan jangan pernah untuk berhenti membesarkan atau memberi makan iman kita. Seperti perumpamaan yang Tuhan berikan, seibarat dengan biji sesawi yang kecil kayak gitu, dia bisa memindahkan gunung. Dia juga bisa bertumbuh menjadi pohon yang besar banget dari berbagai macam tumbuhan dan sayuran yang pernah ada, dan bisa menjadi alat untuk para burung bersangkar di dahan-dahannya yang kuat itu. Jadi terus semangat dalam Tuhan dan jadilah berkat. Dan teman-teman, stay tune di podcast Grow and Blessing ini, dimana aku bakal sharing dan berbagi ke kalian mengenai pengalamanku, pengalaman teman-temanku, atau boleh pengalaman kalian, dan akan kita bagikan lebih luas lagi kepada sesama kita. Jangan lupa untuk terus berdoa dan mengandalkan Tuhan. God bless us.